2만 원입니다. 여가 무슨 깜빡이가 담배 한 갑에 2만 원. 오케이. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya, tapi hanya manusia-manusia hebat yang bisa menyadari kesalahannya. Dan hanya manusia berjiwa pemberani yang mau mengakui kesalahan dan juga memperbaiki kesalahannya untuk jadi manusia yang lebih baik. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Bocil ini namanya Daegil. Dia ini terlahir di keluarga pemilik restoran kecil masakan Tiongkok. Dia punya paman seorang penjudi, tapi dia udah gak pernah bertemu dengannya lagi sejak pamannya itu pergi dari rumah. Namun suatu hari ia bertemu dengan teman pamannya yang bernama Mr. Go. Berawal dari situlah Daegil mulai mengenal dunia judi. 삼촌이 너 용돈 줄게. 공부 열심히 하라고. 감사합니다. 그리고 요거는 무당근 하지 말라고. 감사합니다. Daegil akhirnya sering melakukan taruhan bersama teman-teman sekolahnya, dan pintarnya adalah dia bisa menggunakan strategi tersembunyi untuk memenangkan taruhan tersebut. Gara-gara hal itu, Daegil sering banget disebut sebagai bocah licik. 엄마가 부를 시간인데 크게 가지. 600장 더. 받고. 감사합니다. 잠깐. 우리 로봇을 이기지 아마? Bakat Daegil ini semakin terasa ketika ia beranjak dewasa. Tapi selama ini ia tidak pernah diberi kesempatan untuk bermain judi. Para pemain judi itu hanya menganggap Daegil sebagai kurir pesan antar dari restoran makanan Chinese aja, yang cupu dan gak tahu apa-apa tentang judi. Suatu hari, Daegil main judi melawan Guangchul. Ia hampir memenangkan permainan itu. Namun adik Guangchul tiba-tiba datang dan mengalihkan perhatian Daegil. Daegil pun gak bisa membohongi perasaannya yang langsung tertarik pada adik Guangchul ini. Dia pun berusaha berkenalan, tapi adik Guangchul ini bukanlah perempuan yang muda. Sampai Daegil pun berusaha menebak-nebak namanya dan menyebutkan Guangsuk. Adik Guangchul itu cuma tertawa karena tebakan Daegil salah. Tapi sesaat kemudian dia malah berteriak seolah-olah Daegil melukainya. 광숙이? 시작한다. Dan keesokan harinya kakek Daegil main di sebuah tempat judi. Sayangnya dia tidak sejenius Daegil. Kakek Daegil justru sering melakukan kesalahan sampai akhirnya malah kalah besar. Kekalahan itu pun membuatnya harus berhutang sangat-sangat banyak. Tapi kakek Daegil itu bukannya tunduk, malah menyombongkan cucunya yang mendapat julukan bocah licik. Dan kesombongan ini membuat bos judi yang bernama Ghost merasa kesal. Ia kemudian langsung memberinya pelajaran. 야, 이 씨발놈아. 너 불알 터지고 홀딱 벗을래. 고개 들고. 아니 Untungnya beberapa saat kemudian Daegil datang untuk menolong kakeknya. Tapi hal itu tidaklah mudah karena bandar judi ini memiliki banyak pengawal. Daegil harus mengalahkan para penjaga sampai ia tak sengaja malah melukai bosnya, yang tak lain adalah Ghost sendiri. 어린 새끼가 버릇없이 야, 일어나봐. Daegil pun langsung ketakutan. Malam itu sang nenek pun nyuruh Daegil kabur keluar kota supaya ia nggak dikejar oleh para bandar tadi. Bagaimanapun juga Daegil harus menghilang. Ia gak boleh meninggalkan jejak satupun atau nyawanya akan jadi taruhannya. Maka pagi-pagi buta Daegil pun pergi membawa bekal seadanya. Namun sebelum pergi Daegil sempat mampir ke rumah Guangchul untuk menemui gadis idamannya yang ternyata bernama Mina. Daegil pun berpamitan dan berjanji akan segera melamarnya begitu ia pulang dari kota. Mina sendiri sebenarnya gak menanggapi lamaran Daegil dengan serius.
Meskipun jauh di dalam hatinya ia merasa terharu karena sebenarnya dia juga suka dengan Daegil. 또 남대문 열렸다. 인사 잘하신다. 너 그거 모르지? 너 너무 귀여워. 짜령 그렇게 성공했다며? Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, Daegil pun akhirnya bertemu dengan seorang teman lamanya yang bernama Jari yang sudah lama bekerja di Seoul. Jari ini merupakan anak buah Kojang, pemilik rumah judi, dan ia pun ngajakin Daegil untuk bekerja sebagai tukang masak di rumah tersebut. Kojang ini sebenarnya merupakan bos yang sangat pemilih, apalagi bisnisnya yang berkutat dengan dunia hitam membuatnya harus benar-benar menyeleksi siapapun yang akan bekerja dengannya. Namun kehadiran Daegil sebagai tukang masak di sana seolah-olah membawa keberuntungan. Keahlian Daegil memasak ramen membuatnya langsung diterima dan diangkat menjadi pegawai tetap di rumah judi Kojang. Dan ternyata nggak hanya sebagai tukang masak, Daegil juga hadir sebagai pelayan dan bisa menghibur para pengunjung yang ada di sana. 2만 원입니다. 여기가 무슨 까마이가 다음 장갑에 2만 원. 오케이. 오늘은 내가 낼게. 아니야. 야, 내가 낸다. Sampai akhirnya Daegil diberi kesempatan untuk main judi mewakili Kojang. Dan disinilah bakat Daegil sebagai pemain judi pun semakin terlihat. Ia pun jadi sering bermain dan menghasilkan banyak uang untuk Kojang. Sehingga dalam waktu singkat Daegil menjadi anak buah kesayangan bosnya tersebut. Akan tetapi kesuksesan Daegil ini ternyata membuat Jari malah merasa jealous dan juga tersisih. Ia iri banget pada pencapaian Daegil yang kini udah sangat dipercaya sama bosnya. Jari pun menganggap kalau Daegil ini adalah kacang yang lupa sama kulitnya. Padahal itu semua bukanlah kesalahan Daegil. Dia memang terlahir tampan dan pintar seperti Bang Bejo. Dan dia memaksimalkan bakat yang dia punya, sehingga semua orang bisa menyukainya dengan cepat. Dan karena hal itu juga nggak luput dari seorang perempuan bernama Nona Wu yang sering datang ke rumah judi Kojang. Dia bermain di sana terus-terusan sampai akhirnya membuat Daegil menyukainya. Dan mereka pun malah pacaran. Sementara itu di sisi lain, Kojang dan orang-orang kepercayaannya sedang berdiskusi untuk mengeruk uang Nona Wu lebih dalam. Mereka menilai Nona Wu hanyalah seorang wanita kaya yang bodoh dan rela menghabiskan uangnya untuk bermain di tempat itu. Maka pun mereka membuat perhitungan untuk membuat Nona Wu menang terus-terusan sebelum akhirnya hartanya akan dikuras habis. Jadi keesokan harinya seperti biasa Nona Wu datang untuk main judi. Dan sama seperti rencana sebelumnya, Nona Wu berhasil memenangkan permainan tersebut. 언니 동생 하나 누가 이래저래 한다고 그렇게 해? 이 남자 싸구나. 돈 벌기가 왜 힘든데. 잘 쓸게요. Akan tetapi hal ini tentu saja membuat Daegil nggak nyaman. Ia tahu rencana bosnya itu, sehingga ia langsung memberitahukan hal ini kepada Nona Wu. Daegil pun langsung menyuruh Nona Wu pergi, karena jika ia datang lagi maka ia akan kalah 7 turunan. Dan akhirnya Nona Wu menuruti Daegil. Keesokan harinya ia nggak datang. Bahkan Nona Wu absen berminggu-minggu hingga membuat Kojang merasa gelisah. Ia sudah rugi jutaan won padahal seharusnya ia bisa balik modal. Dan tanpa mereka ketahui, Nona Wu sebenarnya adalah perempuan yang cerdas. Suatu hari ia kembali ke rumah judi Kojang untuk bermain judi lagi. Dan pada kesempatan inilah Direktur Seo, orang kepercayaan Kojang, akan membuat Nona Wu kalah besar. Namun ternyata perhitungan itu meleset. Nona Wu justru menang berkali-kali lipat dari sebelumnya. Dan itu langsung membuat Kojang bangkrut total. 20억. 가보자. 잘하면 지랄 나겠네. 지랄은 난초만 꺾자. 꺾어. 이 팔짱에 나도 가보. 너 진짜 그땡인가 봐 언니. 언니 나 그때가 나 여기가 좋다 그랬지. Oleh karena itu, sebagai anak buah yang baik, Daegil pun ikut bertanggung jawab untuk mengembalikan harta Kojang.
Ia pun harus ikut berjudi dengan Tuan Jang, orang kaya yang katanya bodoh dan hanya ingin membuang-buang uangnya untuk judi. Awalnya, Daegil melakukan pekerjaannya dengan tenang. Ia yakin bisa memenangkan permainan itu dan mengembalikan kejayaan bosnya. Akan tetapi, fokus Daegil langsung terpecah ketika Tuan Jang memanggil asistennya, seorang perempuan bernama Guangsuk, yang gak lain adalah Mina. 둘이 알아요? 저 아세요? 이쁘다 그랬잖아 내가. 야, 분위기 화기하고. 자, Daegil hampir gak bisa membohongi hatinya yang terkejut melihat Mina juga terjun di dunia hitam seperti ini. Ia sebenarnya gak terima, tapi ia juga gak bisa berbuat apapun. Dan sejak kedatangan Mina ini, Daegil lama-lama gak bisa konsentrasi sampai akhirnya ia menelan banyak kekalahan. Dan untuk menebus kekalahannya itu, Daegil harus menghitung kekalahannya sebagai utang yang akan bertambah banyak dengan bunga. 연병 3점 티끌 모아봐야 티끌인데 냄새 안 난다니까. 어이쿠 고돌이 비상이네. 아이쿠. 나눠 얼마야? 826에. Maka untuk membayar itu, Direktur Seo justru menjual Daegil. Daegil pun kemudian diculik dan ginjalnya diambil satu untuk membayar utangnya selama 2 bulan. Jir lah, fuck kata gue teh. Daegil pun marah, tapi Tuan Jang berkata kalau bos Daegil sekarang udah benar-benar bangkrut, bahkan malah masuk penjara. Dan orang yang membuat rumah judi Kojang berantakan adalah Direktur Seo. 나 빨리 실어. 일로. 고장 이번에 들어가면 쉽게 못 나와. 장동식 조심하고. Jadi setelah Kojang benar-benar terpuruk, sekarang Daegil hidup seperti gelandangan di jalan. Hingga Mina menemukannya dan ia pun menceritakan segalanya. Ternyata selama ini Jari bekerja sama dengan Tuan Jang untuk membuat Daegil kalah. Hal itu dilakukan karena Jari nggak bisa menahan perasaan irinya dan berniat menghancurkan sahabatnya sendiri. Daegil pun marah besar, bahkan yang dia anggap sahabat tega mengkhianati dirinya. Sayangnya ia nggak bisa melakukan apapun sekarang. Mina pun lantas menyuruhnya pergi dan memberinya 1 tas penuh uang. Dan supaya kondisinya tetap aman, Daegil harus kembali melarikan diri. Sekarang di dalam pelariannya, Daegil kembali mendatangi rumah judi. Tapi kalau dulu ia bagaikan dewa judi, sekarang ia harus memulainya dari nol lagi. Akan tetapi Daegil udah terbiasa dengan strategi rahasianya, dan itu nggak diterima oleh para penjudi tradisional. Mereka menganggap Daegil curang dan akan menghabisinya seandainya nggak ada seseorang yang membela Daegil. 아저씨가 뭔데? 내 거? 아저씨가 뭔데? 내 거? 이게 아닌데. 아이 도망에서 무서워서 못 찍었어. 저 수고들 하셔. Ajaibnya Daegil bisa lolos dari kecurigaan orang-orang itu, padahal sebenarnya ia memang main curang. Ia pun penasaran dengan orang itu dan ingin bertanya lebih lanjut. Sayangnya mereka terlanjur dikejar oleh orang-orang sehingga mau gak mau mereka harus kabur. Tanpa mereka ingat sebenarnya kedua orang ini sudah pernah bertemu sebelumnya karena laki-laki yang menolong Daegil ini adalah Mr. Go, sahabat pamannya. Namun sekarang Daegil dan Mr. Go menjadi dekat karena Daegil menganggap Mr. Go adalah pemain judi yang ahli dan dia bisa menerapkan strategi rahasia yang lebih halus dan tidak mencuri perhatian. Maka Daegil pun meminta Mr. Go untuk jadi gurunya. Akan tetapi Mr. Go menolak karena ia nggak ingin Daegil kecanduan seperti dirinya. 노름꾼 팔자에 재물이 없지. 여봐. 평경장 경상도에 짝기 전라도야 떠돌아다니다가 요양소에 들어갔다는 얘기가 있고. Akan tetapi sejak peristiwa itu mereka pun malah sering menghabiskan waktu bareng.
Bahkan Mr. Go diam-diam melatih Daegil untuk lebih peka dalam membaca pikiran musuhnya. Karena strategi membaca pikiran ini tidak akan terlihat daripada trik menyembunyikan kartu seperti yang selama ini Daegil lakukan. 1번 카메라 나가려. 네. 8대. 충전 좀 합시다. 아, 미리미리 하시라니까. 아이고 그냥 싹쓸이 해버리네 그냥. 아이고 진짜. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Daegil akhirnya membaik. Ia kini memberanikan diri untuk menebus Mina dari Tuan Jang. Akan tetapi Daegil harus berhadapan dengan Ghost, sang pemilik rumah judi yang sangat kejam. Mina sendiri merasa terkejut dengan kedatangan Daegil. Ia meminta pria itu untuk langsung pergi aja, tapi Daegil tetap ingin menyelamatkan Mina. Maka keduanya pun harus mengikuti aturan dari Ghost supaya Daegil bisa membawa Mina pergi. 허민아. 국제반점이 이기면 돈은 놓고 가시나 데려가. 아이 씨발 설마 존나 힘드네. Dan untungnya Daegil adalah pria yang sangat jenius. Melalui kehebatannya dan pengorbanannya, dia akhirnya berhasil membebaskan Mina dari cengkraman Ghost dan Tuan Jang. 여자 먼저. 갑자기 병신이 되면 쓰나 인생을 긴 것인데 국제반이 되겠네? 이발 좋아라. 최영충 내놔. 이런 거라며 누구 손치건 이긴 놈 맘이지. 야 담배 좀. 잘 놀았다. Setelah itu Daegil memberanikan diri untuk melamar Mina yang ternyata punya masa lalu cukup buruk. Dulu gara-gara kakaknya kalah berjudi, Mina terpaksa dijual kepada Tuan Jang, sementara Guangchul masuk penjara. Daegil pun merasa marah. Jadi ia berjanji mulai sekarang ia akan melindungi Mina dari musibah apapun yang akan terjadi. Sementara itu, di tempat lain, Tuan Jang marah karena Gus membebaskan Mina. Ia menyuruhnya mencari Daegil sampai ketemu karena Mina adalah aset penting untuknya. Dan beberapa saat kemudian, anak buah Gus berhasil menemukan Daegil yang sedang bersama Mina dan juga Mr. Go. Daegil pun tahu kalau ini adalah situasi darurat. Jadi ia meminta Mr. Go pergi bersama Mina, sedangkan ia yang akan menghadapi Mr. Ghost dan anak buahnya. Sayangnya anak buah Ghost terlalu banyak. Mr. Go juga tak mungkin tinggal diam. Dia berusaha menyelamatkan Mina dan Daegil hingga ia justru mengorbankan nyawanya sendiri. Sejak Mr. Go meninggal, Daegil dan Mina berencana untuk balas dendam. Dan mereka memulainya dengan mendatangi dua orang yang pintar menyamar, yaitu Huang dan juga Benji. Mereka pun berencana untuk menipu orang-orang kaya yang suka berjudi, yang kemarin-kemarin telah menguras harta Daegil. Daegil berjanji akan membagi uang itu sama besar kalau mereka berhasil menyelesaikan misinya. 그거 다 받고 몸은 좀 그런데요. 직접 까보세요. 꽃이에요. Dan Direktur Seo juga nggak luput dari target ini. Karena ia telah menghancurkan rumah judi Kojang, maka Daegil dan teman-temannya pun bersiap mengacak-acak keluarga Direktur Seo. 쓰리고. 이 점은 총 5,376점 짬당고 있습니다. 대충 2억쯤 돼 보이는. 좀 와보셔야겠는데요.
Misi balas dendam ini pun lama-lama sampai ke Tuan Jang. Awalnya Daegil meminta bantuan Nona Wu untuk menjatuhkan Tuan Jang. Namun sayang hal itu tidak berhasil. Tapi kedatangan Nona Wu kini justru berhasil membongkar kekayaan Tuan Jang dan membuatnya jadi buronan polisi. Jadi keesokan harinya Daegil pun membayar Nona Wu atas kerja kerasnya kemarin. Dan pada saat inilah Nona Wu melihat Daegil udah bersama dengan wanita lain, yaitu Mina, yang diam-diam membuatnya cemburu. Tadinya Daegil merasa semua permasalahan udah beres, tapi ternyata Tuan Jang masih beraksi. Di tempat lain Tuan Jang menyulik Huang dan Benji dan meminta uang tebusan kepada Daegil. Dan sebagai orang yang setia kawan, Daegil pun berusaha menyelamatkan dua temannya itu. Namun pintarnya Daegil, dia ternyata menipu Tuan Jang karena uang tebusannya adalah uang palsu. 중간에서 봅시다. Akhirnya Tuan Jang dan pasukannya segera mengejar Daegil dan teman-temannya. Tapi sialnya mobil Daegil justru mengalami kecelakaan. Sementara itu, Tuan Jang justru melarikan diri dan ia dibantu oleh Nona Wu. Padahal tanpa ia ketahui, Nona Wu bekerja sama dengan Ghost untuk menghancurkan dirinya. 사람 쫓겼네. 기다려보라. 제가 그쪽 사투리 잘 몰라서. Dan Ghost sendiri juga diberi tugas khusus untuk menghabisi Nona Wu. Dan keesokan harinya, Daegil bersama Kwang Chul yang telah bebas mencari Tuan Jang di rumah pribadi sang legenda judi yang kejam bernama Akui. Ghost yang merupakan keponakan Akui ini pun merasa takut karena ia merasa udah menghabisi Tuan Jang. Dan gak lama kemudian Tuan Jang pun langsung datang. Ia ternyata masih hidup. Dan setelah semuanya berkumpul, maka Akui menjadi penengah yang akan mengajak mereka semua menyelesaikan urusan ini di meja judi. Jadi esok harinya semua orang turun ke meja judi. Dan Akui merupakan orang yang adil, yang gak ingin ditipu dengan strategi rahasia yang mengurangi esensi permainan tersebut. Jadi ia berusaha sebisa mungkin untuk membuat semuanya murni memainkan permainannya. Dan sekalinya ketahuan berbohong, maka ia akan diberi hukuman yang berat. Awalnya permainan judi itu berjalan lancar, sampai Daegil merasa kartunya begitu jelek dan ia yakin kalau sebentar lagi akan kalah. Ia pun berniat mengeluarkan strategi lain yang langsung membuat Akui curiga. Maka Akui pun sudah menyuruh Ghost untuk bersiap menghabisi Daegil jika ia terbukti curang. Akan tetapi Daegil bisa melewati kecurigaan itu dan berhasil memenangkan perjudian ini. 싫으면 시집 가야지. 잠깐. 우리 선생님이 그 얘기네. 우리 삼촌 아세요? 너덕 아저씨 돌아가시고 Namun kemenangan Daegil ini gak bisa diterima begitu aja. Tuan Jang masih gak terima dan berniat menghabisi Daegil. Tapi untungnya Kwang Chul yang ada di sana berhasil melawan Tuan Jang hingga orang itu akhirnya COD dengan malaikat. Dan setelah permainan itu selesai, Daegil, Mina, dan Kwang Chul akan segera pulang. Namun Kwang Chul ngotot ingin pulang sendiri karena ia gak mau dilihat terluka oleh adiknya. Namun keesokan harinya, Kwang Chul ditemukan meninggal setelah membagikan uang hasil kemenangannya di jalan raya. 수십억의 돈을 뿌린 남자의 시체가 발견됐습니다.
Dan ternyata Guangchul sudah membuat surat wasiat untuk Mina dan juga Daegil kalau ia sebenarnya punya uang tabungan sebagai bekal hidup baru untuk mereka. Dan di situ Guangchul juga berpesan supaya Daegil bisa meninggalkan judi agar kehidupannya menjadi lebih baik.